Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan layanan informasi media bimbingan konseling mengenai cara mengendalikan emosi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yurika Gustina Triapsari dari kelas BPIA 3 dengan NIM 2101016028. Nah, emosi itu apa sih teman-teman? Emosi adalah suatu bentuk perasaan berupa reaksi seseorang terhadap suatu keadaan. Jadi, emosi ini acap kali sering menjadi hambatan bagi seseorang untuk melakukan perubahan diri. Timbul rasa takut akan hal yang terjadi, rasa khawatir, rasa cemas, serta adanya rasa marah atas perubahan yang akan datang. Kadang, orang-orang tidak mengubah pola perilakunya hanya karena rasa-rasa tersebut, sehingga kurang berani untuk menapaki jalur-jalur menuju jenjang kesuksesan. Kondisi ini sekaligus membuat penjelasan mengenai mengapa seseorang hanya pasrah dengan keadaan, karena dia takut untuk melangkah hingga akhirnya menjadi orang yang gagal. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk dapat memperdalam pemahaman mengenai permasalahan emosi, bagaimana emosi tersebut diekspresikan dan dikelola. Hal tersebut yang akan kita pelajari pada slide berikutnya. Jadi emosi ini terdapat dua bagian atau dua golongan, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif adalah perasaan yang menyenangkan seperti bahagia, gembira, jatuh cinta, termasuk sebagai emosi positif. Lalu emosi negatif yaitu keterbalikannya dari emosi positif, yaitu perasaan marah atau perasaan tidak menyenangkan seperti sedih, cemas, takut. Nah, jika perasaan ini tidak dikendalikan, maka dapat menyebabkan perbuatan yang mungkin saja bisa mengacaukan seseorang tersebut. Sebenarnya nggak ada yang melarang kita untuk marah, teman-teman. Kita punya hak untuk marah, tetapi asal tidak dilampiaskan pada orang yang tidak bersalah atau berhubungan. Jadi kita marah sama si A, tapi kita justru malah ikut-ikut marah sama si B. Itu kan gak baik ya teman-teman. Lalu disalurkannya lewat apa? Lewat kekerasan atau merusak barang. Kita kesel nih sama si Fitri gitu. Terus kita nggak bisa ngontrol marah kita, akhirnya kita mukul dia, terus kita nampar dia. Itu benar-benar nggak boleh ya teman-teman. Lalu dipendam sampai jadi bom waktu. Nah, ini yang bahaya. Ketika marah itu dipendam, marah itu akan menjadi bom waktu. Dia akan pecah dan semuanya akan keluar, ditumpahkan di situ. Bisa jadi kekerasan juga bisa, tergantung individu tersebut meledaknya seperti apa. Lalu dilakukan. Nah, dilakukannya ini di situasi, kondisi, atau tempat yang tidak tepat. Jadi kita lagi marah sama orang ini, tetapi kita lagi ngumpul bareng-bareng, tapi kita marah benar-benar di depan banyak orang. Nah, itu kan sama aja kita mempermalukan seorang tersebut gitu. Jadi nggak boleh seperti itu ya teman-teman. Nah, ternyata dengan adanya emosi ini memiliki fungsi tersendiri loh teman-teman. Jadi yang pertama, emosi ini mampu membuat orang bertahan hidup atau sebagai survival. Yaitu emosi itu dijadikan sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Dalam hal ini, emosi dapat memberikan kekuatan manusia untuk mempertahankan dirinya dari gangguan atau rintangan di hidupnya. Munculnya perasaan sayang, cinta, marah, cemburu, dan benci membuat manusia akan lebih menikmati dinamika kehidupannya bersama orang lain. Lalu yang kedua, emosi ini sebagai pembangkit energi. Dalam kehidupan, emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita. Misalnya, perasaan kasih sayang dan cinta. Akan tetapi, emosi dapat pula memberikan dampak negatif yang akan berdampak pada suramnya kehidupan sehari-hari dan hilangnya semangat. Misalnya seperti apa? Perasaan sedih dan benci. Lalu yang ketiga, emosi ini sebagai pembawa pesan. Biasanya, emosi mampu memberitahu bagaimana kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama untuk orang-orang yang kita sayangi dan cintai.
sehingga mampu melakukan apa yang sesuai dengan perasaan yang dirasakan mereka saat itu, baik dalam kondisi bahagia dengan ikut bahagia, maupun kondisi sedih dengan ikut berempati. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulannya bahwa emosi ini sangat penting bagi kehidupan, yang sangat memiliki peran dalam mendukung segala aktivitas yang dilakukan manusia. Menggunakan emosi ini dalam situasi yang tepat akan mempengaruhi hasil dari situasi tersebut. Jadi, ayo teman-teman kita pahami tentang emosi dan fungsinya pada diri kita. Banyak orang kesulitan untuk menunjukkan emosi dalam diri mereka. Nah, hal tersebut seringkali mereka selalu menahannya dan tidak tahu bagaimana mengekspresikan diri mereka. Oke, jadi di sini aku akan bahas mengenai urgensi EQ. Jadi kalian mungkin gak akan asing dengan kata IQ dan EQ. Jadi IQ itu adalah kecerdasan intelektual dan EQ adalah kecerdasan emosi. Nah, untuk menjadi seseorang yang sukses, ternyata tidak hanya dibutuhkan inteligensi yang tinggi atau kecerdasan intelektual saja, tetapi juga kecerdasan emosi. Jadi, dalam mengatur emosi itu tidak terbatas pada usia kita saja. Karena kita selalu punya kesempatan untuk meningkatkan level kecerdasan emosi kita. Bahkan, semakin bertambahnya usia, potensi untuk lebih cerdas secara emosional akan lebih besar karena sejatinya orang yang usianya sudah lanjut memiliki banyak pengalaman dibanding orang yang usianya masih muda. Hanya saja, bagaimana kita melihat pengalaman hidup yang sudah kita jalani sebagai pembelajaran untuk lebih mencerdaskan emosi kita. Namun, tak kalah pentingnya ada orang yang sudah berusia tua, tapi tingkat kecerdasannya masih seperti anak belasan tahun. Dan itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita jumpai orang dewasa yang berperilaku kanak-kanakan atau emosinya yang belum matang. Contohnya, ketika ada pembagian makan yang porsinya dibagikan dengan bagian yang sama, namun masih banyak yang maunya lebih dari yang lain. Atau contoh lainnya, bila seseorang diskusi atau mengeluarkan pendapat, biasanya mau menang sendiri, kaku dalam berpendapat dan tidak pernah mau terkalahkan. Pernah juga dijumpai orang yang sering mengolok-olokkan teman. Yang lebih tragisnya lagi, bila kita lihat akhir-akhir ini di media massa, ada sekelompok oknum dalam tanda petik bila berdiskusi selalu ada jotos, bahkan membalikkan meja, membanting pintu, memblokir pergaulan, merasa benar dan mengeluarkan kata-kata kotor, tak kalah sebanding dengan perilaku anak-anak yang berkelahi. Kejadian ini jelas disebabkan karena kita tidak menggunakan kecerdasan emosi kita dengan baik. Sejalan dengan itu, ternyata emosi bukan hanya penting untuk diri kita sendiri loh teman-teman, tapi juga untuk orang lain. Bagaimana kita bergaul dengan orang sekitar kita, bagaimana kita menghadapi atasan, bagaimana kita memperlakukan bawahan, bagaimana menghargai pendapat teman sejawat atau orang lain, dan bagaimana sikap kita kepada teman sejawat. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya EQ ini atau kecerdasan emosi, bila mana kita kaitkan dengan IQ ini akan membawa kamu untuk masuk ke dalam perguruan tinggi atau sekolah favorit, atau lingkungan kerja yang wow gitu. Tetapi kecerdasan emosi inilah yang akan membantu kamu untuk mengatasi stres dan emosi saat menghadapi ujian akhir dari perguruan tinggi tersebut. Jadi, IQ dan EQ ini ada secara bersamaan dan akan paling efektif ketika mereka keduanya saling membangun satu sama lainnya. Jadi, meningkatkan EQ atau kecerdasan emosi tidak kalah pentingnya dengan kecerdasan intelektual atau IQ. Jadi, kita seimbangkan sama-sama antara IQ dan EQ kita. Wah, ternyata persentase dalam meraih kesuksesan sebegitu besarnya ya, hingga 80% loh teman-teman. Jadi, ayo saatnya kita berubah sekarang untuk mengendalikan emosi kita dengan sebaik-baiknya. 5 pokok kecerdasan emosional atau EQ menurut Howard Gardner, terdapat 5 pokok utama dari kecerdasan emosional seseorang. Yaitu apa? Mampu menyadari emosi diri sendiri, mampu mengelola emosi diri sendiri, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain,
mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional, serta dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri kita. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hands shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock and make sure the light defeated the dark, I'd spend every hour of every day keeping you safe. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. You are the reason. I need you to hold me tonight. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need. Baik, nah gimana teman-teman setelah menonton video tersebut? Makna apa sih yang bisa diambil, yang bisa kita petik dari video tersebut? Banyakin sabar, bicara yang baik,
Jangan sampai menyakiti hati seseorang bahkan meluapkannya dengan main tangan. Lalu jangan sampai terlena dengan ego dan dunia sendiri sampai melupakan lingkungan sekitar. Lalu berpikir dahulu sebelum bertindak. Konsekuensi apa yang didapat kalau kita melakukannya? Jangan sampai kita menyesal di akhir seperti bapak tua tersebut. Emotional intelligence is a skill you hone as you live. Ada beberapa aspek penting dalam EQ yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, kesadaran emosional. Kamu harus bisa menyadari dan mengetahui emosimu sendiri terlebih dahulu baru emosi orang lain. Lalu yang kedua, manajemen diri. Kamu harus mampu untuk mengatur emosi yang sedang kamu rasakan saat ini juga. Lalu yang ketiga, manajemen hubungan. Kamu paham dirimu dan kamu berempati pada orang lain. Jadi, pahami dirimu dahulu. Setelah kamu paham tentang diri kamu sendiri, baru kamu ketika orang lain seperti apa, emosinya lagi kayak gimana, kamu bisa berempati kepada orang lain. Nah, sebelum memasuki penghujung, di sini aku ada beberapa tips mengenai bagaimana cara mengendalikan emosi ketika emosi tersebut lagi memuncak-muncaknya. Jadi, yang pertama bisa kita lakukan berhitung. Nah, ketika kita marah, kita bisa berhitung dari 1 sampai 10. Apabila kamu sangat-sangat marah, berhitunglah hingga 100. Nah, pada saat kamu berhitung, denyut nadimu itu akan turun dan kemarahan kamu akan lebih mungkin untuk reda. Lalu yang kedua, kita bisa menarik napas dalam-dalam dan lambat. Ketika kamu marah, napasmu itu akan lebih pendek dan cepat. Jadi ketika kamu menarik napas dalam-dalam dan lambat dari hidung dan keluarkan dari mulut untuk beberapa saat, teknik pernapasan ini akan menjadi salah satu cara mengelola emosi kita dan membuat kemarahan kita menjadi reda. Lalu berolahraga agar emosi stabil. Nah, cara mengatasi emosi dengan stabil ini bisa dengan olahraga juga teman-teman. Dengan berjalan kaki, mengendarai sepeda atau berlari. Lakukan hal-hal apapun olahraga itu dengan ketika kita melakukan olahraga itu bisa mengalihkan pikiran dan membuat tubuh kita menjadi lebih baik. Lalu lakukan relaksasi otot. Jadi selain berolahraga, kita juga bisa menggunakan dengan relaksasi otot. Lakukan peregangan berbagai kelompok otot pada tubuh dan kendurkan perlahan-lahan sembari dengan membuang nafas. Menggerakkan leher dan menggoyangkan bahu. Itu adalah beberapa contoh gerakan yang dapat dilakukan untuk membantu mengendalikan emosi. Dan tidak diperlukan peralatan juga teman-teman. Mudah bukan? Hanya cukup melakukan dengan beberapa gerakan saja. Lalu cari kata atau frasa yang menenangkan. Jadi ketika kita marah, cari frasa apa atau kata-kata apa yang membuat kita ketika mendengar itu kita bisa lebih tenang. Kita bisa menjadi fokus kembali. Seperti relax, sambil tarik nafas dalam-dalam dan buangkan secara perlahan. Relax gitu. Atau tenang saja, atau kamu akan baik-baik saja. Nah, beberapa itu dari contoh itu adalah contoh-contoh yang mungkin bisa dijadikan rekomendasi untuk kamu ketika kamu lagi marah. Lalu selanjutnya, kelola emosi dengan mendengarkan musik. Jadi, mendengarkan musik ini mampu membuat kamu menjadi lebih tenang. Gunakan earphone dan pergi ke suatu tempat yang tenang. Putarkan lagu kesukaanmu dan dengarkan. Biarkan musik membawa pergi emosi kamu dan membuatmu menjadi lebih tenang. Lalu, kendalikan emosi dengan menenangkan diri. Berilah diri kamu waktu untuk menyendiri, menjauhi dari orang lain dan pergi ke suatu tempat. Dengan menyendiri ini, kamu mungkin dapat memikirkan segala sesuatunya dengan lebih jernih. Jadi duduk dan tarik napas sejenak, lalu cari solusi untuk menyelesaikan masalah yang membuat kamu marah tersebut. Lalu berhenti sejenak dari aktivitas. Saat kamu marah, coba berhenti sejenak dari semuanya, dari pikiran apapun yang ingin kamu lakukan dan katakan. Dengan berhenti sejenak dan berpikir, kamu dapat memikirkan kemungkinan tanggapan dari perkataan atau perbuatan yang akan kamu lakukan.
Apakah perbuatan dan perkataan itu dapat melukai orang lain atau memperbaiki keadaan? Bila iya, pikirkan untuk membatalkannya dan jangan dilakukan. Lalu selanjutnya, bila tidak mempan juga, coba tulis kekhawatiran kamu. Tulis emosi negatif di atas kertas bisa memberi kamu beberapa perspektif baru tentang apa yang kamu alami. Beri kesempatan kepada diri kamu selama beberapa hari untuk membuat daftar dengan lengkap. Setelah itu, selesaikan masalahnya satu persatu dari atas hingga bawah untuk mengurangi kekhawatiran yang telah kamu alami selama ini. Lalu selanjutnya, yang terakhir, lampiaskan dengan hal yang positif. Jadi ketika kamu sudah melakukan semuanya, udah berusaha apapun gitu, dan kalau bisa lakukan hal-hal yang positif, seperti ketika kamu lagi marah, coba deh aku buat tulis apa, biar tulisan itu nantinya yang akan membuat kamu untuk lebih maju gitu, membuat kamu lebih positif person ke depannya gitu. Jadi dengan emosi-emosi itu kita bisa mengendalikannya. Bukan ketika emosi itu terjadi kita malah melampiaskan, malah kita mengikuti nafsu kita. Bukan semata seperti itu teman-teman. Jadi selagi kita bisa mengendalikannya, bukan selagi, harus bisa mengendalikan emosi itu. Jangan sampai emosi kita bisa melukai orang lain gitu. Nah, sebelum aku tutup, ada quotes of topic yang akan menjadi penghujung dari layanan informasi media bimbingan konseling. Gembira, marah, sedih, takut hanyalah emosi atau perasaan yang sementara. Belajar untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal yang datang dari luar diri dan mengingatkan diri untuk selalu sadar bahwa kita tidak dapat mengendalikan hal yang ada dari luar kita. Maka satu-satunya cara adalah mengenal dengan baik diri kita sendiri terlebih dahulu dan tahu bagaimana cara mengendalikan emosi kita atau rasa yang sedang terjadi saat ini dalam diri kita sendiri.